Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Skiller Stock semuanya. Oh, sudah ada Mas Fajar Jun, dosen favorit bagi yang memfavoritkannya. Selamat datang juga teman-teman komunikasi UMY yang merasa termention oleh Mas Fajarudin. Selamat menjalankan ibadah puasa para skillers. Oh, sudah bergabung di hadapan kita jurnalis kesayangan orang tuanya. Rekan saya dulu di sampai sekarang sih masih rekan, kita pasti berteman. Di Surabaya dulu saya pertama kenal Mas Biar ini. Masih di Jawa Pos kan Mas Biar? Alhamdulillah masih. Loh, itu Iya. ada Mas O, halo juga Mas O. Mas Surya? Iya, Wah. Oh, rumah kabar dah. Oh. selamat sore Mas Fajar Jun. Dan Mas Ayo, Fajar Jun ngelantak. juga. Ayo ngelantak, siap. Mas Fajar masih rajin nyumbang di Jawa Pos juga, nyumbang tulisannya sekedar pemikiran-pemikiran terstruktur dan akademisnya ya. Kapan terakhir kapan ya Mas Jun itu? Mungkin pas sepak bola, saya lupa terakhir mungkin pas soal sepak bola apa ya. Oke. Ada Mas Ismail juga, selamat sore Mas Ismail. Sebagaimana yang sudah kita promokan sore ini, sekilas semua kita akan membahas tentang dunia jurnalisme di Indonesia, terutama jurnalisme olahraga. Kebetulan si narasumber kita yang sudah hadir ini, Mas Biar Chandra ini jurnalis serba bisa sih menurut saya. Saya kenal dia udah cukup lama, itu dia berkecimpung di mana saja, nggak hanya di olahraga sih, pernah di seni, film, dan sekarang boleh ceritakan sekarang itu Mas Biar mengampu apa, masih jadi jurnalis atau mengampu bagian keredaksian atau gimana sekarang Mas Biar? Sekarang olahraganya nulis olahraganya part time, jadi di hari tertentu saja untuk nulis olahraga karena diminta untuk membantu halaman esai cerpen dan budaya setelah Mas Arief Santoso berpulang tahun 2019, terus membantu mengerjakan itu untuk edisi hari Minggu. Kemudian olahraga mungkin yang pasti hari Sabtu dan hari Selasa atau Kamis ketika teman ada yang libur jadi baru masuk. Jadi ya part time olahraga, part time yang lain. Siap. Jadi yang essay itu weekly aja kan berarti ya, setiap minggu aja kan ya, sepekan sekali. Yang essay. Ya, Oh, ya. oke. Tapi sebelum sampai ada di titik ini, boleh cerita dong Mas Biar gimana ceritanya bisa masuk ke Jawa Pos. Kita boleh mention perusahaan kan ya? Gimana caranya pertama dulu, boleh diceritakan nggak gimana masuk Jawa Pos dulu, atau apply, atau dapat kenalan si orang dalam, atau bagaimana? Bisa banget kan? Enggak Mas, jadi dulu lulus kuliah mungkin lulus Mei, wisuda Agustus. Habis itu cuma ngirim satu lamaran ke pos waktu itu. Dalam diri langsung ikut proses itu, langsung keterima itu masuk Oktober 2009 Mas. Oh, pas waktu apply pekerjaan itu ada, kita harus menyertakan nyata tulisan nggak sih? Itu. Setahu saya waktu itu enggak sih Mas. Jadi waktu itu
cuma tes ada tes psikologi, ada tes jadi tesnya ada beberapa kali, jadi mungkin seingat saya ya, pertama tes tulis soal pengetahuan umum itu, kemudian tes selanjutnya itu tes psikologi ya. Tes psikologi ini saya dikasih kontekan beberapa teman yang sudah bekerja lebih duluan. Misalnya kalau menggambar pohon, disuruh menggambar pohon, jangan lupa menggambarkan akar dan buah dan daun itu. Itu teori klasik. Ya, Dari klasik teman-teman yang saya dapat ya. Kemudian setelah itu ada juga menggambar. Jadi selain menggambar pohon, jadi disuruh menggambarkan apa yang Anda bayangkan dengan pekerjaan yang Anda lamar ini. Saya waktu itu menggambar orang bawa kamera bersandar ke tembok, terus saya gambari mobil polisi di sebelahnya dan sirine. Terus ya saya anggap itu penggerebekan dalam bayangan saya, walaupun nggak tahu sih aslinya gambarnya jelek tapi yang penting bayangan saya waktu itu ya visualnya seperti itu. Setelah itu tes itu udah menurut saya sih itu. Selain itu tes wawancara soal jadi ada sekitar 15 panelis yang ternyata itu redaktur saat itu, termasuk salah satu. Ya, ada. Jadi setiap peserta digilir ke 15 meja itu di satu-satu. Ya. Apa? Ada Pak Dahlan kan juga nggak langsung di 15 panelis itu? Enggak, Pak Dahlan enggak. Waktu itu yang ada yang masih saya ingat itu sekarang pemretnya JTV Mas Abdul Rokim, terus kemudian ada Mas Doan yang sekarang di SW, kemudian ada juga Mas Tata yang sekarang masih di Jawa Pos. Seingat saya itu. Jadi tiap-tiap redaktur ini menanyai soal pengetahuan umum soal terkait des mereka, karena waktu itu saya ingat Mas Tatang adalah redaktur internasional, jadi dia tanya-tanya soal seputar isu internasional, seperti itulah, kurang lebih seperti itu Mas wawancara masuknya Mas. Jadi di tes ini, di awal tes ini lebih ke psikotes yang suruh gambar-gambar aja tadi. Terus ya tes ya, jurnalis kan lebih banyak mencari data dan menuliskan data tersebut kan. Itu ya. Tes itu ada di level mana Mas? Apa pas waktu udah masuk di probationnya dari di tes? Ya, setelah 15, saya ingat waktu itu sekitar 111 yang daftar, terus disusutkan akhirnya tinggal sekitar 15 nama. Ketika 15 nama ini kemudian sudah mulai materi kelasnya singkat sih Mas, cuma 1 bulan. Jadi dari cerita teman saya yang bekerja di Kompas, materi kelasnya jauh lebih panjang karena mereka dapat materi kelas 6 bulan ya. Jadi materi kelas terus liputan. Nah, sementara saya 1 bulan itu sudah langsung campuran, jadi materi kelas terus siangnya liputan, pulang, seperti itu. Jadi pada awalnya sempat merasa sangat wah, saya kalah jauh sama teman-teman saya, karena teman-teman saya yang lain adalah rata-rata ikut bergiat di himpunan atau ekstrakurikulernya itu di jurnalistik Mas. Jadi basic saya bukan jurnalis, kemudian tidak ikut
pelatihan jurnalistik ataupun UKM-UKM jurnalistik. Sementara ada sebenarnya pernah ikut diklat di kampus saya, dulu ada namanya Dian Budaya, tapi lucu-lucuan gitu mas. Iya, terus karir kepenulisan pertama saya adalah judi bola di kampus. Menulis pertandingan untuk mereview sebuah untuk pertandingan liga-liga kampus gitu, yang tujuannya untuk judi bola. Itu karir jurnalistik pertama saya untuk judi bola, sepak bola di kampus. Itu di kampus. Iya. Yang buat mas kan tadi begitu pas masuk nadar, waduh kalah jauh daripada teman-teman yang lain ini karena nggak punya dosen jurnalis. Terus apa dong yang membuat mas biar mantap untuk apply ke Jawa Pos waktu itu, nggak punya dosen jurnalis tapi ingin jadi jurnalis? Selain ikhtiar, selain jawaban normatif seperti itu ya. Sebenarnya klise mas, karena saya pengen keluar negeri. Ya. Jadi dulu saya waktu kuliah itu sempat apply untuk jurusan HI, tapi Itu pilihan waktu itu pertama. iya pilihan pertama gagal. Masalahnya di sejarah yang pilihan kedua. Jadi ya kemudian ya waktu itu bayangan saya gitu, pengen ya itu mas, pengen luar negeri gitu wis. Ya, tapi ternyata setelah luar negeri pertama kali ke Australia, jadi saya rasa ternyata wah tetap enak di Indonesia. Oke. Terutama soal makanan, soal terutama makanan dan kebiasaan mungkin ya. Jadi atau mungkin karena kota pertama yang saya kunjungi nggak asik mungkin ya. Di kota pertama yang saya kunjungi dari waktu itu jam sekitar jam 7 malam itu atau jam 8 itu area pertokoannya sudah tutup. Saya bilang lah gini aja, maksud saya tidak sesuai ekspektasi gitu, karena mungkin kebanyakan nonton film Las Vegas, Hollywood gitu yang gebiar-gebiar gitu ya mas. Iya sih, saya jadi pengen menanyakan itu tadi karena basicnya, karena saya jadi ingat dulu waktu kita di Surabaya kalau kita ngumpul di KONI gitu, kita berdua ini selalu jadi orang-orang yang terkucilkan karena misalnya dia dari 10 manusia yang ada di situ 8 alumni AWS. AWS itu akan ya karena Surabaya. Ya, jadi jadi prioritas kan kita di situ. Wah, ini kok alumni AWS. Dia ada. Sejujurnya kalau mungkin sekolah di ilmu komunikasi setidaknya lebih dapat basic penulisan ya, menurut saya ya. At least kalau itu ya. Jadi sebenarnya kalau waktu itu, sekarang beliau jadi GM di Radar Plus, Pak Haki itu bilang bahwa jurnalisme itu ilmu kapan, ibaratnya ilmu yang kelihatan dan tampak, jadi bisa dipelajari kalau mau. Nah, iya, semua ya ilmu katon dan mode waton itu loh, jadi materi belum sinau ya bisa gitu ya. Ya. Terkait ilmu katon ini sebenarnya ilmu yang sebenarnya bisa dipelajari tapi nggak banyak orang yang bisa. Selain nanti ada kelas spesialis di kelas kedua ini, Skillers bisa juga ikuti kelas make up special effect yang launching di hari Rabu tanggal 5 Mei ini. Masih ada juga kelas gratis, Kelaspedia via Zoom setiap 2 kali seminggu. Untuk jadwal cek akun IG Kelaspedia Indonesia, atau nggak cuma dicek aja tapi di follow juga ya. Sekitar kemana-mana. Oke, lanjut ke Mas, kembali ke Mas Biar. Oke, begitu masuk desk yang pertama dapat itu apa langsung olahraga sesuai enggak mas, passion judi bola di kampus tadi? enggak, dulu saya pertama malah di kamar mayat mas. Wah,
Tapi bukan korban supporter kan ya, bukan ya. Jadi pertama kali lihat mayat terbakar ya di ruang mayat RSUD Dr. Sutomo itu Mas. Jadi wah itu kayaknya nggak enak banget lihat pengalaman mayat dibakar, terus mayat tenggelam di Kalinjagir, jadi otopsi gitu loh. Jadi yang anak baru ya dikasih di tempat yang kayak gitu Mas. Jadi yang mayat terbakar ini ceritanya apa, dari Tuban, pasangannya ini nangkep basah si istrinya ini, korbannya ini adalah selingkuh sama tetangganya. Terus pas istrinya tidur ini diguyur pakai baju terus dibakar Mas. Wah itu itulah Mas. Terus oke, itu kan pengalaman pertama ya, kita bahas pengalaman ya. Waktu itu milih angle-nya gimana? Apakah emang udah ada apa nemu di situ, apa emang ada pesanan dari redaktur? Namun ini ada kejadian ini, angle-nya kamu ini ya tulisnya, atau gimana? Enggak Mas, karena anak baru jadi saya waktu itu masih tandem, jadi teman yang ngepost di kepolisian itu menuliskan ininya, saya yang melaporkan dari kamar jenazah gitu Mas. Jadi waktu itu kalau masih baru ya gitu Mas, jadi ya tandem-tandem. Jadi misalkan apa ya, kalau mungkin digomong ya anu lah apa, kayak kopi ya gitu lah. Jadi sekarang kesana wis cari apa, misalkan ada otopsi nih, kamu cari apa yang ini ditemukan apa gitu udah. Terus ya udah gitu Mas. Terus paling ya waktu itu baru bisa nulis 3 paragraf Mas. 3 paragraf itu ini hasil wawancara tukang otopsi di RSUD Sutomo ini. Jadi ya udah saya tulis itu. Terus ya gitu itu Mas, 1 bulan kemudian waktu itu. Terus akhirnya saya dipindah ke olahraga sama teman satu lagi namanya Muhammad Amjad yang sekarang di DPNN. Nah itu dulu saya sama dia di olahraga waktu itu. Mungkin nggak tahu ya Mas ya, mungkin nggak cocok sama stylenya Metropolis dengan berita-berita yang kayak gitu ya, mungkin ya. Terus dipindah saya sama Amjad itu. Oke, ya. Pas setelah tidak masih ingat gak tulisan pertama untuk yang di olahraga selain judi yang di kampus tadi ya? Masih ingat gak? Dan itu masih, apakah sudah waktu yang nulis olahraga ini waktu sudah ada tandem atau udah dilepas gitu? Pas nulis olahraga yang di olahraga saat itu lepas Mas waktu itu. Dan itu bagaimana di Metro yang dapat pos yang nggak langsung enak, jadi akhirnya saya ngepost di Sidoarjo dan bukan sepak bola, karena sepak bola waktu itu kan saya dapat spotlight utama ya. Sepak bola ini ibaratnya berita yang atau salah satu senior di kantor berita dibuang sayang, jadi ya genep-genep Mas. Misalkan kayak apa, ini ibaratnya gini, ini sudah di wilayah Sidoarjo, beritanya cuma sekelas kayak sepatu roda, terus bulu tangkis masih mayor di sepatu roda, terus kemudian waktu itu senam, taekwondo. Jadi ini kalau di serial ibaratnya mungkin berita kelas Benevento gitu lah Mas. Seri C malah Komo lah. Seri C, Komo masih dibeli sekarang karena dibeli. Ya ini ya. Kalau waktu, jadi sebenarnya kalau menyimpulkan dari Mas Biar, tanpa basic jurnalistik pun sebenarnya masih bisa dibantu oleh si perusahaan sendiri, bahwa dia menyiapkan kelas khusus selama 1 bulan, masih ada
tandem di awal-awal. Iya, iya. Jadi Steelers dimanapun anda berada, kalaupun punya passion jangan takut. Mungkin passionnya dulu, lihatnya dulu, perdalam skillnya tipis-tipis juga nggak apa-apa. Ikuti kelas dimanapun anda berada. Terus kalau passion Iya, iya. tahu bisa kayak Mas Biar, karena secara struktural di perusahaan juga disiapkan untuk karyawan-karyawan baru seperti itu ya Mas Biar ya. Ya, dan ini Mas, karena saya sadar saya tidak berbasis pendidikan berbasis jurnalis, akhirnya ya cari-cari buku bekas untuk dibaca Mas, yang terkait sama jurnalistik, maksudnya teori-teori jurnalistik untuk dibaca gitu Mas. Maksudnya biar nggak kelihatan bodoh-bodoh banget Mas. Aku boleh nyampein teori jurnalistik yang aku dapat darimu di waktu perkenalan kita awal-awal ya. jangan ini pasti nggak kena ini Mas. Aku tuh masih anggap guru di jurusan itu, karena baru di Surabaya langsung apa obat alas. Dan beberapa tahun kemudian ternyata kamu juga yang obat alas di Jogja. Oh, teman-teman di Jogja ternyata perkenalannya, oh Mas Biar, semua nyambung. Oke, Benar. Sebagai ini jujur sebagai teman atau sebagai apa ya, sebagai rekan kerja dari media lain, kalau saya ini mengakui Mas Biar ini punya skill berbeda daripada wartawan-wartawan lainnya. Jadi dulu kami gitu ada 3-4 orang gitu pasti senang kalau ada Biar ikut preskon, karena kita nggak usah nanya, biar yang nanya satu pertanyaan, si penjawab akan merasa terpancing dan emosi semuanya keluar. Jadi kita butuh satu jawaban, kalau Biar yang nanya akan muncul 3-4 berita angle untuk kita simpan 4 hari kemudian. Ini skill ini yang ternyata kemudian saya coba sambungkan dengan di Jogja. Emang Mas Biar terpanggil biasa dipanggil Kecil, jadi apa ya, silistik. Skill ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh jurnalis sih. Nanya sedikit gimana caranya sinapum bisa keluar. Nah itu bisa gitu, itu gimana sih Mas? Apa nggak takut? Karena pernah yang satu kejadian kan Mas Biar sampai si narasumbernya ngebentak dan Mas Biar, lu kok Bapak emosi? Saya kan nanya, skill seperti itu gimana sih cara mengasahnya Mas Biar? Sebenarnya kalau saya ini sih sebenarnya cuma berpikir pakai logika, masa logika dasar aja sih Masnya. Misalkan katakanlah ada sebuah tim yang kami berbasis pemain muda gini ya, tapi kan kita juga harus melihat sebab, misalkan katakanlah bagaimana Tentang umurnya repot dari sebelum dia ngomong seperti itu, misalkan dia punya uang atau enggak, karena kita kan tahu di olahraga ini kan ibaratnya kan olahraga yang bakar uang gitu. Ya kita tanya aja saya, kalau mungkin dia boleh mengklaim seperti itu, tapi kan kita juga punya akal sehat untuk melawan klaim-klaiman itu kan, katakanlah seperti itu. Jadi pokoknya tidak cinta buta gitu aja sih Masnya. Nah yang direpotkan kadang-kadang itu kan ada semacam kayak cinta buta, jadi meyakini bahwa ini adalah kebenaran tunggal, kebenaran hakiki gitu. Jadi bahwa tidak ada tidak ada jalan lainnya dari pernyataan dia, ya kita harus berpikir seperti itu. Kalau menurut saya sih Masnya, ya kita, makanya itu kenapa kadang-kadang seperti ini. Jadi saya membaca katakanlah tulisannya James Pierce, dia jurnalis dulu di Liverpool Echo, terus kemudian sekarang di sekarang di The Athletic. Dia mengakui bahwa dia itu adalah seorang Liverpoolian, tapi di sisi lain ketika dia ngurus Liverpool, dia tidak boleh menghanyutkan perasaannya. Atau seperti katakanlah si ini Karl Anka, dia pecinta MU, nulis di Athletic, ya dia tidak boleh melibatkan perasaan dan memakai akal sehat, misalkan ketika wawancara Ole ataupun katakanlah
wawancara pemain-pemain yang lain seperti itu sih Mas kalau menurut saya. Jadi ada akal sehat dan sama counter-counternya itu, jadi mungkin ya kalau di dunia masnya tidak ada kebenaran yang tunggal ya, kecuali Al-Quran dan Al-Hadis Mas, itu Mas. Pesan saya Mas. Oh, sebenarnya masih jadi diperdebatkan Mas, masih tiga tingkat. Oh iya. Sahihnya masih ada Al-Quran sih. Ya, Oh, jadi itu Mas, jadi common sense sih Mas menurut saya ya. Jadi dan tapi itu ya Pak. doang yang bisa sih Mas, dari kita misalnya respon 5 orang itu kamu doang yang gitu sih. Aku selalu memperhatikan itu, dan tapi teman-teman berharap udah ada biar silakan. Ya anu Mas apa? Ya udah Masnya ya, kita tanya aja Masnya perkara itu menyinggung atau enggak lah. Ya kan ibaratnya gini. Guyon-guyonnya kan saya dibayar untuk tanya Mas. Ya. Saya itu udah keluar, dia yang nanya. Ini gimana proyeksi tim ke depan? Saya ini udah keluar banyak sampai 50 M, jadi keluar anggaran. Oke, satu fakta anggaran ternyata keluar. Ya. Dia kan saya ini kok masih gini. Terutama bapaknya satu itulah, cepat lah. Pokoknya pakai akal sehat itu aja sih Mas. Jadi ya. Ya sih, yang tadi itu juga bagus tuh, keterikatan kita apa ya, kan sebenarnya nggak boleh ada keterikatan dengan narasumber kan sebenarnya, makanya jurnalis Liverpool itu. Nah itu sayangnya kalau di Indonesia itu gitu ya, begitu kamu ketahuan orang Liverpool, ketika kamu nulis MU ya nggak akan dibaca orang aja apa yang nulis silensius gitu loh kepada para jurnalis. Nah untungnya itu hanya berlaku untuk esai sih. Kalau berita sih orang nggak akan melihat di akhir inisial dari si penulis ini Bra. Ya inisialmu masih ya. Masih. Ya. Oke, Killer, jangan lupa juga untuk mengikuti selain di Instagram, kamu bisa juga mengikuti program kelas gratis Kelaspedia di Zoom setiap 2 kali seminggu. Untuk jadwalnya tetap pantau dan scroll atau pantau di storiesnya akun Instagram Kelaspedia Indonesia. Balik lagi ke Mas Biar Chandra. Kalau di bola pengalaman udah pernah sampai naik haji nggak? Jadi kalau di bola istilahnya teman-teman jurnalis bola ini ya, Mas Biar kan olahraga banyak event-event internasional, tapi kalau di sepak bola itu event internasionalnya naik hajinya itu ke Piala Dunia. Mas Biar udah sampai ke sana apa dapat oleh-oleh aja? Apa? Belum pernah Mas. Belum pernah. Tahun kemarin sebenarnya ke Euro, tapi pandemi. Terus kemudian yang terbaru ini sama UEFA dikabari hanya jurnalis dari negara peserta 24 negara yang lolos, plus kantor berita internasional hanya sekitar 10 Mas. Seperti itu. Kemarin sudah di email UEFA, penutupan apply-nya 21 Oktober. Jadi 21 April. Jadi saya sempat kan 2020 sudah apply. Jadi apply semua pertandingan Inggris, semifinal, perempat final, semifinal, final, karena semuanya kan di London. Kemudian ada 16 besar perempat final di Dublin sama di Glasgow kalau nggak salah. Saya sudah apply ya, terus pandemi ini Mas, terus kemudian yang terbaru ya itu terus bahwa jurnalis di luar 24 negara dan 10 kantor berita internasional tidak mendapat ini gitu. Terus sebagai gantinya ya nanti akan ada setiap pada hasil pertandingan akan dikirimi video komentar itulah gitu ya. Iya, atau rekaman respon Zoom-nya. Ya betul. Kalau yang sebelumnya berarti yang umroh
Kalau tadi kan haji Piala Dunia, kalau Euro sebelumnya pernah juga kan Mas Dio? Euro harusnya tahun 2020 ini kemarin Mas, terus nggak jadi Yang dulu tuh beda kan, pandemi. final champion ya. Final champion udah, terus final champion udah, terus Piala Konfederasi terakhir, dan sekarang udah nggak ada lagi di Rusia. Oh, ya. Pemanasan sebelum Piala Dunia ya. Iya, ya. Oh, kalau misalnya mau meliput Euro atau Champion gitu, prosesnya gimana sih Mas? Apa sama aja nggak sih? Atau kalau Champion gini, kalau Euro gini? Atau kita sebagai wartawan duduk ongkang-ongkang kantor yang daftarin, kita tinggal berangkat atau gimana? Kalau saya waktu itu, karena pertama medianya kita bukan di Eropa, di Indonesia, jadi kita harus ngedaftar di portalnya UEFA. Kemudian setelah itu kita mengirim contoh, kalau cetak ngirim tulisannya dalam bentuk PDF, kalau online mengirim linknya, atau kalau jurnalis TV mengirim reportase gambarnya dia gitu, seperti itu Mas. Kemudian setelah kita apply, nanti tentunya Mas saya apply pendaftaran untuk meliput event. Setelah itu nanti kita akan dikasih batas maksimal sampai tenggang waktu sebelum, biasanya misalkan finalnya biasanya akhir Juni ya, akhir Juni atau pertengahan Juni, kita sudah harus tutup pendaftarannya itu biasanya April ya Mas. Jadi April kita sudah harus ingin meliput ini dengan menyertakan hotel di mana kita menginap dan tiket penerbangan, seperti itu Mas. Bisa ini untuk Indonesia sebagai bukan negara peserta pun nanti di Piala Dunia juga gitu kan. Ini kita bisa dapat privilege sama nggak sih dengan negara-negara lain yang peserta gitu? Apa privilege-nya beda? Justru malah di luar Eropa itu malah ya semacam dicuekin Masnya gini. Dari misalkan gini, waktu saya liputan Liga Champion ataupun apa mungkin Piala Konfederasi itu, teman sederetan sebangku saya itu ya, kalau nggak Afghanistan ya dari katakanlah Thailand atau mana Masnya, bukan di luar Eropa. Jadi wartawan Eropa, jurnalis Eropa itu ada di layar terdepan itu loh. Jadi kalau kita lihat misalkan katalah lihat Sitlo, Gilembala atau siapa yang lain-lain itu, jadi mereka di front row di depan lah, kita ini di belakang di bagian atas. Jadi ya anak tiri itu Mas, ya memang harus terima Mas. Iya sih. Seperti itu. Jadi ya, tapi kalau untuk akses wawancara mixzone dan sebagainya ya itu tergantung kita menodongkan kamera dan dia mau atau enggak cepetnya gitu kan. Oke. Terus kalaupun misalnya dulu mau berangkat yang final champion itu udah kebayang bakal meliput apa dari kantor, apa dibebasin cari di sana atau gimana sih? Karena berita-berita internasionalnya sudah ada wire, jadi ya akhirnya ya di luar pertandingan mungkin ya. Dan salah satunya adalah mungkin ngejar wawancara ex pemain itu, karena posisi pemain kalau sudah datang di kota berlangsungnya final pasti akan langsung di karantina ya. Ya mungkin yang bisa saya dapatkan adalah mungkin hotel tempat pemain menginap, terus kegilaan supporter untuk nunggu para bintangnya itu kan. Jadi waktu itu katakanlah di apa ya, waktu di Berlin final champion 2015 itu, jadi
eh, cules fansnya Barca itu sudah, jadi tidak pernah dikasih tahu di mana Messi dan kawan-kawan menginap, tapi mereka sudah langsung tiba di hotelnya sana. Jadi kemudian pun demikian dengan Juventus ini, misalkan sudah tahu di mana Juventus akan menginap seperti itu. Jadi ya akhirnya yang diambil ya mungkin kegilaan fans, atau mungkin yang paling gila ini mungkin masih jadi di Rusia itu, di Kazan itu waktu itu ada tukang grafiti, dia senang Ronaldo, dia menyewa satu tembok di depan hotel untuk dia menggambar Cristiano Ronaldo, dan itu pas di depan pintu jendela kamarnya Ronaldo. Waduh. Ya kegilaan seperti itulah Mas. Dan Ya. Karena untuk hardness-nya jalannya pertandingan kan udah ada yang di kantor yang nekel. ya. Oh iya, nah itu gimana ya? Bisa nemu angle-angle gitu dengan waktu yang cukup singkat, itu gimana Mas caranya Mas ya? Karena sebelum sedikit flashback lagi, Mas Diar ini juga punya skill yang menurut saya licik juga sih. Dulu waktu kita liputan bareng gitu, dia tuh maunya angle-nya harus beda dengan yang lain gitu. Jadi kita di wawancara narsum yang sama, katakanlah Evan Dimas waktu masih di internal ya, kita liputan dulu. Evan Dimas itu belum jadi siapa-siapa, masih di Surabaya Muda. Nah, kita interview Evan Dimas gitu. Evan Dimas ngomong dengan rekaman yang sama, dengan hasil yang sama. Itu setelah interview kita akan janjian nih sama budak korporat ini, media lain dulu sama Aji, kan masalah Aji Tribun yang sekarang Tribun Jateng, redaktur Tribun Jateng. Aku Diar, Aji, mungkin sama OO atau sama siapa, jadi janjian. Kamu nanti nulis apa? Ya udah, ini kita hari ini nulis ini, besok kita tulis itu, besok kita tulis itu. Jadi ada stok 4 hari lah tentang Evan. Nah, kita udah deal malamnya, kita bahkan udah nulis, udah ngirim karena kami online, Mas Diar yang koran gitu. Nah, Diar akan memastikan tiap malam itu akan memastikan kamu tadi nulis apa, linknya mana dong, nulis apa. Ya kan semua tulisan teman-temannya, dan dia tidak akan menuliskan yang itu. Jadi mungkin hari yang keempat akan dituliskan dia di hari. Ini casingnya tuh gitu. Selalu karena itu tuntutan redaktur Mas. Jadi itu kami mengerti itu. Yang marah-marah selalu Aji karena sama-sama koran. Biar ini itu dari janjian ini saya nulis ini malah itu saiki ya. Saya tuh nggak tahu ya, maksudnya apakah gini. Jadi ketika saya selesai nulis ini, itu almarhum redaktur Pak Palili Indros masih selalu manggil saya, itu beritamu kok waduh karo Surya besok, padahal itu belum terbit. Saya nggak tahu redakturnya ini dapat beritanya dari mana. Saya itu nggak tahu. Maksudnya semoga kamu nonton ini Ji. Ada klarifikasi sekarang Ji. Saya nggak tahu yang main mata itu, jadi redakturnya sudah itu loh, sesok nulis ikin loh, iya Pak. Ya saya pura-pura nggak tahu, ya ganti pasti akan selalu gitu Mas. Makanya saya loh, pokoknya selepas Isa itu pasti ada BBM dulu, kita coba dari BBM dari Diar, kamu tadi nulis apa. Tapi kita udah liputan yang sama ya, kok kamu masih nggak cuma mastiin aja ya. Nah, kalau balik lagi milih angle, kalau di olahraga terutama sepak bola sih, aku sih nangkepnya angle yang paling agak wangi itu adalah untuk Indonesia, untuk kembali Indonesia beberapa tahun belakangan ini, karena aku dulu pernah berkeluh dan berkelumban sama teman-teman di Pandit, detik about the game,
udah sampai ganti gol fans di Jogja dulu. Nah itu sebenarnya agak pasar yang agak wangi statistik sepak bola Mas Jarnya. Gimana kalau Ya. dari versi sebagai dari sisi jurnalis sih gimana sih Mas? Aku sih kalau aku pribadi merasa terbanding dengan Embelnya lebih kaya. Jadi oh ini ternyata gol ke 100 terutama milestone untuk statistik ringan yang ringan gampang dicari tapi hasilnya wow itu milestone lah, gol ke 100, gol ke 1000. Tapi kalau dari sisi jurnalis Mas Diar sendiri itu berguna banget Kalau berguna dari sisi apa gitu? jelas mas, statistik ini menurut saya sangat berguna untuk menunjang kepenulisan ya. Jadi misalkan khususnya untuk mereview sebuah pertandingan ya, mereview pertandingan katakanlah itu sangat sangat membantu sekali. Maksudnya kita akan bisa tahu karena mata kita ini kan mengikuti mata kamera ya, jadi kan kita tidak pernah tahu yang di belakang kamera yang terjadi ini kan apa kan. Katakanlah dia penonton layar dia iya dia lari-lari atau apa gitu, seperti itu mas. Jadi menurut saya ya statistik itu bergunanya seperti itu sih mas menurut saya. Iya, kalau statistik itu terutama pencapaian rekor itu yang paling seru itu kalau kita liputan PON dulu ya di media center. Wah ini lompat tinggi, rekor baru. Oh iya. Itu serunya di situ kalau liputan olahraga itu pasti yang di pesta olahraga nasional cup. Saingan rekor statistik ya. Di sepak bola sih mulai sebenarnya paling telat urusan statistik. Iya. Basket, MLB, bahkan sejarahnya kan Otai sendiri baru ada 2010 ya, final champion Inter itu loh. Iya. Nah, kalau di arah sebagai redaktur gitu untuk statistik masih langganan dari mana atau gimana mas? Ada penyuplai kan untuk sepak bola ya? Kemarin lah. Terakhir setahu saya kemarin dengan status ya di Ligina terakhir sebelum berhenti tahun 2019 ya. 12 itu terakhir itu. Tapi yang kemarin ya status seperti itu kan mas. Ya, yang dikeluarkan statistiknya sebatas apa sih mas kalau sampai di media gitu? Karena kalau setauku lah, sepemahaman minimku, itu sebenarnya bagi dua kan, satu statistik untuk tim, untuk strategi mereka di berikutnya, dan strategi entertain stats untuk hiburan, jadi untuk konten lah dalam sekarang ini. Ya. Di Japos itu yang untuk konten itu mungkin sampai sejauh mana mas? Datanya yang dikeluarin mungkin sampai ke jumlah tackle nggak? Ada mas. Tapi kan orang awam tidak bisa membaca itu. Maksudnya tidak semua orang membaca. Misalkan gini, kita tidak bisa mengatakan back itu super karena dia melakukan 500 tackle dalam satu pertandingan. Ya 500 tackle, tapi kalau yang kena sih cito mas, ya kan 1/500 ya. Nah, ini jadi kan ya. Ya jadi kan jadi statistik tidak bisa dimaknai dengan angka saja. Saya kita harus juga membaca dia sebagai yang seperti apa. Menambahkan konteksnya lah. Iya, jadi angka saja kan menyesatkan kan sebenarnya. Kayak katakanlah balik lagi misalnya Evan Dimas lah dulu waktu itu. Oh Evan Dimas passing akurasi 95% tertinggi. Padahal umpannya kita nggak tahu, di situ tidak dijelaskan, cuma angka aja nggak dijelaskan kalau umpannya yang pendek-pendek aja. Iya. Umpannya kepada teman-temannya. Siapa tahu 60%-nya sama temannya sendiri kan? Yang dekat atau nah. Siapa tahu 50% malah passingnya ke belakang mundur. Dan itu jadi salah sebagai gelandang mengatur serangan, arah passingnya malah ke
angka-angka itu yang kadang nggak bisa dijelaskan di statistik. Nggak bisa Harusnya terlalu, ada, harus ada penjelasan dalam bentuk tulisan sih. iya mas. Jadi ada misalkan selain statistik, misalkan ada juga nanti heatmap itu kan juga termasuk statistik juga ya. Heatmap maksudnya pergerakan dia seperti apa. Jadi mungkin kalau saya baca di kelas media Indonesia kan ada kelas statistik juga ya mas ya. Oh iya iya. Kelas Ya, statistik sama sepak bola. Woro itu. Nah, jadi mungkin yang membaca tidak memaknainya dengan semoga setelah mengikuti kelas itu jadi tidak membaca statistik dengan gelondongan gitu loh mas. Iya. Ada kata saya. Apalagi saya cukup kenal Angger Woro Jati dari Jambi Gol ini ya. Karena dia dulu sebenarnya mantan pemain. Nah, kalau statistik ini kan sebenarnya pandangan dari luar lapangan nih. Pandangan dari tribun lah. Pandangan dari luar pertandingan. Nah, kalau Angger ini bisa, karena dia mantan pemain, penjawab statistik yang menurutku mantan pemain itu punya visi yang kita nggak tahu, kita terbiasa di pikiran dalam lapangan. Kalau teman-teman mau mendaftar silakan, kelas statistik sepak bola di Kelaspedia yang diadakan setiap hari Selasa Kamis setiap pekannya. Semoga dengan Ya, itu menurut saya berguna sih mas. kalau saya sih, menurut Berguna saya sekali. statistik itu sebenarnya fungsinya satu, untuk di kita di media itu satu, itu sebagai bukti ucapan lah mas. Kita kan biasa ngeklaim, apalagi media Indonesia biasa ngeklaim super orang ini, oh pemain ini blunder, padahal hanya dari satu kejadian, bisa aja itu kebetulan kan. Nah, statistik kan kenyataan, orang ini bisa dibilang bagus, orang rata-ratanya bagus. Nah, fungsi statistik menurutku sih gitu ya, kita nggak bisa ngecap orang ini. Selama ini kan kita minim di pencatatan statistik dan hanya berdasarkan ingatan kan. Iya. Di Dodo Cahyono Putra akan diingat hanya satu tendangan saltonya di Piala Asia itu, tapi nggak pernah tahu kita berapa total gol dia, berapa pertandingan dia, berapa assist yang pernah dia cetak. Nah itu sih, ini kita butuh seperti untuk dunia jurnalis. Kira-kira Ya makanya kan dari semua pembahasan ini, kira-kira pesan-pesan dari Mas Biar untuk siapapun yang ingin menjadi wartawan lah, ingin menjadi jurnalis, wartawati awal. Ya kalau nggak berbasis, misalnya kita tidak punya basis ilmu jurnalistik, misalkan berminat ya belajar aja mas, itu karena kita di jurnalistik ilmu kapan itu mas bisa dipelajari, itu aja sih mas. Ilmu katan yang nggak pakai bahasa cara ya. Ya. Oke, terkait jurnalistik di Kelaspedia Indonesia, untuk skiller semua, nantikan kelas menulis press release dan kelas dasar tari klasik Yogyakarta nanti akan di launching setelah Lebaran. Ada juga kelas make up spesial efek, launching di hari Rabu tanggal 5 Mei ini. Dan ikuti juga Kelaspedia di program podcast kita di seminggu sekali. Untuk jadwalnya silakan cek dan pantau terus akun Kelaspedia Indonesia. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih Mas Biar Chandra atas waktunya. Ya, sama-sama Mas. Ya, kalau ada pesan-pesan lain Mas, nggak ada lagi udah. Udah Mas, itu aja Mas. Closing statement gitu loh, biar kelihatan beraura banget gitu loh. Terima kasih Mas. Gitu kalau. Oke, terima kasih semua. Siap. Oke Mas, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.